Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Nursyafitri dengan NPM G1F02110 akan mencoba menjelaskan skenario serangan yang ada di DVWA. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sistem website DVWA. Kita langsung saja login dengan menggunakan username admin dan password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Pertama, kita akan mencoba menyerang skenario XSS DOM atau DOM Based Cross-Site Scripting. Jadi, XSS DOM ini adalah vulnerability yang muncul karena adanya modifikasi DOM, yang mana input yang digunakan pada modifikasi DOM tersebut dapat dimanfaatkan hacker untuk menyisipkan skrip jahat atau JavaScript yang akan tereksekusi di sisi browser dikarenakan modifikasi DOM tersebut. Untuk memahami apa itu DOM XSS, kita langsung ke skenarionya. Kita mulai dengan security level low. Nah, di sini sudah terset security level set to low. Oke, di DOM XSS ini ada fitur memilih bahasa, di mana di tag ini ada 4 bahasa yang bisa kita pilih. Kemudian kalau kita klik select, akan nyaut di URL-nya menggunakan query string, di mana default ini merupakan namanya dan English merupakan value-nya. Nah, kalau kita coba untuk view page source, nah yang ini merupakan DOM-nya menggunakan JavaScript. Jadi, script JavaScript ini menulis tag HTML. Di sini tag-nya option, di mana option tadi ada beberapa pilihan bahasa. Akan tetapi, di sini celahnya atau vulnerability-nya adalah menggunakan input URL query string. Saat dia menuliskan tag option pertama, di mana variabel diperoleh dari membaca URL. Nah, di sini variabel length itu mengambil nilai dari URL. Untuk membuktikan bahwasannya website ini vulnerability terhadap serangan, kita akan coba untuk menggunakan script pemanggil fungsi alert. Kita langsung saja ubah di URL-nya. Nah, di sini saya menggunakan script alert hacked. Kemudian kalau kita enter, nah di sini sudah nyaut localhost say hacked. Nah, kalau kita coba untuk inspect di bagian select, di sini sudah ada nilai dari URL yang sudah di-encode. Jadi dalam bentuk URL. Akan tetapi, kita coba untuk view page source. Nah, ini sudah dikode URI length. Nah, akan tetapi di bawahnya sudah dikodekan kembali. Di atas di-encode, di bawah dikodekan. Jadi, website DOM XSS ini sudah terbukti vulnerability atau bisa diserang ketika berada pada level security low. Nah, di sini kalau kita lihat view source-nya, itu no protection, anything goes, sehingga pada saat berada pada security level low, DOM XSS ini akan sangat vulnerability terhadap serangan.
Oke, sekarang kita lanjut ke teknik XSS Reflected. Jadi teknik XSS Reflected ini adalah teknik serangan yang menginjeksi suatu skrip jahat ke suatu website yang rentan terhadap XSS, dan skrip tersebut nantinya akan dieksekusi di sisi user atau reflected. Nah, XSS ini biasanya bersifat temporary, jadi skrip yang kita injeksi tidak akan permanen atau tidak akan tertanam di database. Nah, di XSS Reflected ini ada fitur menanyakan nama. Jadi pada saat kita masukkan nama hacker, itu akan muncul hello hacker. Nah, yang jadi penekanan di sini adalah apapun yang dimasukkan ke form input akan tampil kata hello diikuti dengan kata yang kita masukkan sebelumnya atau reflected di sisi user. Untuk membuktikan bahwasanya website ini vulnerability terhadap XSS serangan, kita akan coba sama seperti di XSS DOM tadi, kita akan coba untuk memasukkan script alert. Seperti ini, kemudian kita submit. Nah, di sini sudah berhasil localhost say hacked. Kita coba untuk view page source. Nah, di sini sudah ada hello script alert hacked. Atau kita coba untuk inspect di bagian form name-nya atau di bagian pre-nya, itu sudah ada script alert hacked. Nah, dengan ini kita sudah berhasil memastikan bahwa kedua website ini vulnerability terhadap serangan XSS untuk security level low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Gunawan Asuransi Boro dengan NPM G1F 01034 akan mencoba serangan-serangan melalui DVWA. Login terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk dalam menu tampilan DVWA. Kita akan mencoba melakukan serangan-serangan pada XS Storage pada DVWA. Sekarang kita sudah lihat tampilan menu pada XSS Storage yang dimana ada name, message, dan di sini sign in, use book, clear use the book, yang mana kita dapat lihat ada use the book atau buku tamu untuk meninggalkan pesan di suatu web, di suatu web. Kita input buat use. Oke. Kita sign in use the book. Di sini akan dapat terlihat name, use, message hacker, buku tamu yang pertama, dan di sini juga kita bisa menghapusnya. Oke. Mari kita mulai dengan namanya. Kita akan buat name message-nya script
script kita sini coba lagi bisa. In local hole menyatakan hacked, maka terasumsi kalau kita ingin tampilkan apa yang ditampilkan, terus bisa dicek apa yang ingin kita inputkan. Ini pesan yang kita inputkan dapat kita lihat di sini. Inputan kita script JavaScript yang memanggil fungsi alert, maka browser akan mengeksekusi dan terlihat pop-up yang kita lihat tadi. Coba kita ulang lagi. Prosesnya script ini pop-up-nya. Localhost menyatakan ada hacker. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat view shortcode-nya. Nah, yang terdapat $ pada message $name, maka akan ditampilkan tidak ada filtrasi di sini. Jadi kita bisa mengakses dan dinyatakan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Liana akan membahas vulnerability web application di DVWA versi 1.10. Nah, sekarang kita akan ke bagian vulnerability file inclusion. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu file inclusion, bahwa file inclusion ini adalah sebuah vulnerability pada suatu website di mana penyerang dapat menyematkan suatu file pada inputan yang akan diproses. Teknik file inclusion ini ada dua teknik berdasarkan di mana lokasi file itu disematkan. Yang pertama ada LFI atau Local File Inclusion. Lokasi file ini disematkan berada di satu server target. Nah, sedangkan RFI atau Remote File Inclusion, lokasi file yang disematkan itu berada di dua server website target. Dalam LFI ini terdapat file upload atau directory traversal. Nah, yang ini akan kita gunakan dalam skenario ini. Nah, di sini ada vulnerability file inclusion. Kemudian ada beberapa file, ada file 1.php, file 2.php, dan file 3.php. Nah, ketika kita klik salah satu file seperti file 1 ini, nah, terdapat hello admin dan your IP. Kemudian di sini ada file seringnya, ada page,
dari file 1.php. Dan value-nya adalah file 1 yang kita klik tadi. Nah, file ini ada di backend lalu dieksekusi. Jadilah file 1 seperti inilah kira-kira tampilannya. Kemudian kembali, lalu kita akan coba file kedua dan kita lihat nilai value-nya ada file 2.php dan tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita akan lihat view source-nya di level low. Oke, sini filenya kita akan mengambil barisan page yang kita panggil tadi. Lalu kita klik lagi file inclusion. Nah, foldnya jadi muncul file 1, file 2, file 3 dengan include.php, yang mana ini terdapat link untuk menuju ke file 1, file 2, dan file 3. Kita lihat view help-nya. Kita ke objective. Kemudian di sini ada read all 5 famish codes from, ada link di sini, kita klik. Nah, nanti munculnya nice try, use the file include next time. Kemudian default backend-nya ada v.php. Kemudian ada hackable /flag/v.php. Nah, ini saya membuka source pada Visual Studio Code untuk hackable. Nah, jika kita langsung lihat di sini yang ditampilkan tadi adalah ini, nice try, use the file include next time. Nah, tadi di sana ada 5 quote. Ini adalah quote yang pertama, kemudian ini yang quote kedua, quote ketiga, quote keempat ini, dan ini quote yang kelima. Nah, kita diminta akan menggunakan teknik file inclusion untuk melihat informasi ke 5 quote ini yang ada di file v.php. Oke, jadi kita akan praktik. Kita set di security di level low. Kembali ke file inclusion, jadi kita akan melihat pintu masuknya itu berada di include.php ini. Jadi jika kita ingin mengubah atau melihat file lainnya, ini seperti file .1.php akan muncul seperti ini. Kemudian yang di atas berubah menjadi file 1.php. Jika kita lihat lagi di view help-nya, kita harus berhasil untuk melihat 5 quote dari v.php ini. Kita lihat nah, di sini terdapat dv/vulnerability, sedangkan di sini dv/hackable. Kemudian nanti kita akan mundurkan direktorinya. Di sini menggunakan teknik direktori traversal, yaitu mengubah-ubah direktorinya. Nah, nanti kita akan arahkan ke file v.php-nya. Lalu kita enter.
berhasil saya close dulu. Kita lihat di sini berhasil muncul hasil yang kita eksekusi dari .php. Kemudian di file page source di sini ada muncul 5 quote tadi. Berarti kita berhasil untuk melihat kelima quote ini.